Dalam presidensi G20, Indonesia berkomitmen membawa rencana pendidikan berkualitas hingga 2030. Pandemi yang memukul kualitas belajar mengajar akan diatasi melalui 4 isu prioritas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi dan platform digital. G20 Indonesia yang telah diterima Bapak Presidensi Presiden Indonesia Joko Widodo dalam kelompok pada G20 Desember ikut 2021. membahas isu pendidikan dalam rencana Sustainable sangat Development tepat. Goals hingga Karena 2030. kita di Indonesia Kementerian Pendidikan dan semua Kebudayaan, negara Riset, di dan dunia Teknologi saat ini yang menjadi sedang pemimpin berupaya kelompok kerja bangkit. pendidikan G20 atau Education Working Group mengangkat 4 isu prioritas dalam rencana tersebut. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang sekaligus Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20, Iwan Syahril mengatakan, 4 prioritas itu mencakup kualitas pendidikan untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, dan masa depan dunia kerja pasca pandemi. Seperti diketahui, pendidikan terkena dampak pandemi karena harus belajar mandiri tanpa tatap muka. Learning loss atau kehilangan daya tangkap ajar akan memengaruhi kualitas pendidikan siswa. Ketika pandemi kita sedikit off track, bukan sedikit, sangat off track dari trajektori untuk mencapai target di 2030 tersebut. Dan yang terutama kita menekankan pada pentingnya untuk kelompok yang paling termarginalkan atau kelompok yang paling rentan untuk dilindungi, karena learning loss itu dampaknya tidak equal. Meskipun kelompok kerja pendidikan G20 mengedepankan teknologi dan platform digital sebagai wahana praktik pembelajaran, Pokja mengakui metode belajar mengajar yang efektif tetap dengan tatap muka. Kemajuan teknologi dan banyaknya bidang pekerjaan baru tidak bisa melepaskan siswa dari kodrat sebagai makhluk sosial. Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 Kamis 23 Juni, Irwan Syahril mengatakan siswa tetap memerlukan interaksi interpersonal sebagai bekal memasuki dunia kerja. Bahkan menurutnya, Kemendikbudristek selalu mendorong sekolah untuk menyegerakan pembelajaran tatap muka saat angka COVID-19 belum landai. Interaksi itu sangat penting. Jadi dalam pendidikan itu nggak ada yang bisa menggantikan interaksi antara murid dan guru itu. Jadi teknologi can do so much, tapi teknologi punya limitation. Dan esensi menjadi manusia adalah interaksi dengan manusia lainnya. Nah, di sini kita sebenarnya sudah berkampanye untuk bagaimana dari segi regulasi dengan kementerian yang terkait untuk mendorong pemerintah daerah untuk, apalagi ini mau tahun ajaran baru ya, yuk kita sama-sama kembalikan anak ke sekolah. Menghadapi situasi pasca pandemi, Indonesia menawarkan konsep gotong royong kepada G20. Konsep yang lekat dengan kearifan nasional bisa menjadi solusi atas disrupsi global. Selain teknologi adalah bekal penting, tim juru bicara G20 Maudy Ayunda dalam diskusi ini ikut berpesan agar anak muda tetap kritis menghadapi disrupsi. Kita sebagai manusia juga harus bisa berpikir bahwa kita juga mungkin memerlukan unique selling point juga gitu Pak. Semacam value proposition personal juga gitu. Karena dunia kerja ke depannya itu udah bukan lagi yang penting keterampilan dan uniformity gitu. Karena adanya keterampilan akan berubah terus gitu, apa yang akan dibutuhkan gitu. Nah pada saat itu yang dibutuhkan, perlu sekali self-customization and self-exploration juga dalam pendidikan diri sendiri. Dunia kerja di era disrupsi global dan meningkatnya bidang pekerjaan menuntut individu harus mampu menguasai keterampilan kasar atau hard skill. Menguasai teknologi menjadi salah satu jembatan, namun penguasaan keterampilan lunak atau soft skill tidak kalah penting. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan individu yang dapat bersaing di kancah global.